Mari Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa segala pencipta dan jaga Bapa yang Engkau yang menyelamatkan kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa pada saat ini Tuhan. Bagaimana kami harus mengerti mengenai substance daripada perumpamaan yang Kau berikan kepada murid-murid-Mu mengenai talenta. Biarlah kami boleh mengerti dan mengerti ya Tuhan. Biarlah Engkau celikkan hati dan pikiran kami. Sehingga secara spiritual kami boleh mengerti makna yang ada di dalamnya. Kami mau serahkan diri kami masing-masing di dalam ketidaklayakan kami. Ke dalam tangan kasih-Mu. Kepada kasih karunia-Mu. Sehingga biarlah Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang boleh menggandakan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Urapi kami dengan kebenaran-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya telah tadi sudah dibacakan. Kita akan berbicara mengenai talenta. Sekali lagi mengenai talenta, Bapak Ibu sekalian, kita bicara mengenai perumpamaan sebuah khotbah tentang Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Sebenarnya Matius pasal 24 dan 25 itu adalah mengenai akhir zaman. Jadi waktu saya diminta oleh Pak Randy mengenai tanda-tanda akhir zaman, saya bilang, Pak Randy jangan yang itu deh, saya yang talenta aja, tukeran begitu ya. Bapak Ibu sekalian, siapakah sebetulnya penulis daripada kitab Matius? Kita tahu Matius itu ditulis oleh pemungut cukai ya. Murid Tuhan Yesus Matius pemungut cukai yang hidupnya bergelimang dengan harta. Yang hidupnya bergelimang dengan kenyamanan. Tapi pada satu ketika, pada saat Tuhan Yesus memanggil dia dan kemudian dia mendengar mengenai firman Tuhan, apa yang terjadi? Matius si pemungut cukai yang begitu nyaman di dalam hidupnya berubah menjadi Matius yang mau mengorbankan segalanya bagi Tuhan. Sehingga kalau kita lihat dalam sejarah, Matius itu meninggal di satu tempat di Ethiopia, itu meninggalnya karena ditusuk dengan pedang. Jadi kalau kita melihat 11 murid daripada Tuhan Yesus, 10 mati syahid. 1 Yohanes, sebetulnya dia direbus di kuali tapi tidak mati, kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Sehingga dia menulis Injil Yohanes, surat Yohanes 1, 2, 3 dan kemudian kitab Wahyu. Saudara-saudara sekalian, perumpamaan tentang talenta dimulai dengan perkataan sebab kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakannya kepada mereka. Seringkali ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, bahwa perumpamaan talenta ini seringkali disalah tafsirkan seperti perumpamaan di dalam seorang kapital gitu ya. Jadi orang memberikan sesuatu 5 talenta, kemudian dilipat gandakan. Siapa yang tidak memberikan uang lebih banyak lagi kepada gereja dan itu tidak bisa dilipat gandakan. Jadi ini seringkali menjadi kadang-kadang sering disalah artikan sebagai prosperity, padahal bukan itu. Terus yang kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa Tuhan Yesus selalu melakukan atau menjelaskan segala sesuatu melalui perumpamaan? Pada zaman dahulu itu seorang rabi atau seorang orang Farisi atau para ahli Taurat atau para iman, kalau mereka menjelaskan mengenai hukum Musa, mereka selalu menjelaskannya dengan perumpamaan. Tapi perumpamaan itu tidak bicara seperti yang Tuhan Yesus katakan, tapi perumpamaan itu seperti ilustrasi yang menjelaskan mengenai kitab Musa. Saudara sekalian, kita harus mengerti perumpamaan yang Tuhan Yesus selalu berikan itu mempunyai substance. Substance itu berarti begini, kalau orang-orang air punya substance, minyak ada substance-nya. Jadi ada sesuatu di dalamnya yang lain daripada yang lain. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu selalu punya substance dan punya otoritas. Jadi makanya selalu waktu Tuhan Yesus bicara mengenai perumpamaan penabur, dia mengatakan siapa yang mendengar, baiklah ia mendengar. Di dalamnya ada otoritas dan ada satu hal yang dia sampaikan dan itu sangat penting.
Kemudian apa sih yang dibilang perumpamaan? Perumpamaan bahasa Inggris itu parable ya. Parable, para, dan kemudian balo. Bahasa Yunaninya begitu. Para itu berarti melempar, ibu dan bapak sekalian, saudara sekalian. Melempar itu berarti kalau kita ada di sini, umpamanya ada kursi di sini, kita harus melempar di sebelahnya. Jadi melempar itu berarti yang sebelah itu tidak kalah penting daripada yang kursi ini. Sehingga para itu sering dipakai untuk legal. Jadi legal disatukan paralegal. Paralegal itu berarti notaris tidak bisa bekerja sendirian. Notaris harus bekerja dengan pengacara untuk pengacara corporate. Jadi keduanya ini tidak bisa saling lepas. Pengacara corporate membuat draftnya, kemudian yang mengesahkan adalah notaris. Apa namanya balo? Balo itu jadi para itu adalah sesuatu yang berdampingan dan balo itu yang melempar. Jadi para balo seperti itu. Jadi ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, bahwa seringkali orang memakai yang namanya perumpamaan yang kita sebut sebagai ilustrasi untuk memberikan penjelasan untuk menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Tapi ingat, ilustrasi tidak mempunyai otoritas. Ilustrasi hanya menggambarkan sesuatu sehingga apa yang kita jelaskan itu kelihatan mudah dan baik. Tetapi perumpamaan yang Tuhan Yesus selalu berikan, baik itu mengenai hamba yang jahat dan baik mengenai perumpamaan mengenai 10 gadis, itu mempunyai substance ya, dan mempunyai juga otoritas di dalamnya. Kan kita melihat yang lain adalah semua substance itu paling sering kita lihat adalah di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru hanya di kitab Injil itu penuh dengan perumpamaan. Dan kalau di perjanjian lama kita melihat ada satu perumpamaan yang terkenal. Waktu Nabi Nathan menegur Daud. Dia juga dengan perumpamaan. Mengenai domba dan orang kaya yang mengambil yang miskin. Ya, begitu. Saudara-saudara sekalian. Hal yang lain yang saya akan dijelaskan di sini mengenai talenta. Jadi, talenta itu talent, bahasa Inggris talent. Talent itu adalah bakat. Kemampuan, kemampuan adalah sesuatu yang mampu dan memang bakat alami. Jadi contohnya kalau seorang pelukis itu nggak usah dipelajarin. Jadi orang yang menjadi pelukis itu punya bakat alami. Orang yang ngukir itu punya bakat alami. Tapi teman-teman saudara-saudara sekalian, di dalam talent di sini itu bukan mengenai bakat loh. Yang Tuhan bicara mengenai talent tidak bicara mengenai kemampuan dan bakat. Talent di sini berbicara ke satu jumlah yang sangat besar yang tidak bisa terbayar oleh para hamba-hamba yang menerimanya. Saya akan bicara mengenai 2 hal supaya kita melihat jelas mengenai talenta ini. Hal yang pertama adalah kita itu waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan menciptakan dengan wahyu umum atau kita sebutnya sebagai anugerah umum. Jadi anugerah umum semua orang mempunyai anugerah yang sama, matahari yang sama, hujan yang sama. Waktu COVID melanda, bahkan orang Kristen pun akan kena COVID. Itu yang disebut anugerah umum. Anugerah khusus berdiri, dia berpijak di atas anugerah umum. Waktu anugerah khusus hanya diberikan kepada orang-orang pilihannya yang menjadi anggota gerejanya pada saat ini. Dan kemudian mereka itulah yang menerima keselamatan. Jadi pada saat Tuhan ini yang berbicara mengenai kerajaan sorga, Tuhan ini hanya bicara memanggil kepada hamba-hambanya. Dia tidak bicara kepada orang lain loh. Dia bicara, kalau kita lihat di ayat yang pertama dia bilang, seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi siapa yang dipanggil? Yang dipanggil adalah hanya hamba-hambanya. Jadi saudara sekalian, mengenai berapa jumlah yang diberikan oleh tuannya ini kepada hamba-hamba, jumlahnya itu dibilang talenta. Jadi talenta di sini ada satu jumlah uang yang begitu besar yang disebutkan ada 5 talenta. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Saudara sekalian. Jadi kalau 6.000 dinar upah pada hari itu mungkin sekitar 1 dinar untuk laki-laki. Yang wanita mungkin lebih kecil lagi. Jadi diterjemahkan bahwa 1 talenta itu sama dengan upah pekerja antara 16 tahun sampai dengan 20 tahun. 1 talenta. Jadi kalau Tuhan ini memberikan 5 talenta, berarti upah pekerja selama kurang lebih hampir 100 tahun. Dan kalau dia memberikan 2 talenta, berarti dia memberikan
2 kali 16 atau 2 kali 20 tahun, ada yang 40 tahun. Kalau 1 talenta berarti upah pekerja selama 20 tahun atau 16 tahun, tergantung. Jadi saudara sekalian, apa yang disebut talenta di sini bukan bakat loh. Tapi satu investasi yang begitu besar jumlahnya, yang tuannya akan pergi begitu jauh dan begitu lama mempercayakan seluruh talenta ini hanya kepada hambanya. Sehingga salah satu prinsip dari selama masa reformasi, konsep Luther itu tentang imamat semua orang percaya. Luther mengatakan kita tidak menyingkirkan gagasan utama harus ada pendeta, harus ada vikaris. Mereka adalah mengajar, mempersiapkan seluruh jemaat untuk siap untuk menginjili. Dan Luther mengatakan bahwa setiap orang Kristen harus berpartisipasi dalam misi gereja. Anda mungkin bukan seorang penginjil, Anda mungkin tidak memiliki karunia khusus itu, tetapi Anda harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penginjilan berlangsung, tidak ada ruang untuk bernafas di kerajaan Allah. Jadi yang Luther ingin katakan, ingat loh, kita semua itu menerima talenta. Apa talenta? Jadi Allah yang begitu murah hati memberikan talenta. Siapa sih Tuhan ini? Tuhan ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan ini adalah Kristus. Jadi Tuhan hamba-hambanya. Hamba-hambanya itu siapa? Hamba-hambanya itu adalah seluruh anggota gereja. Seluruh siapapun yang menyebut dirinya Kristen. Kemarin saya dengerin khotbahnya Pak Randy mengatakan di dalam gereja pun ada domba dan kambing. Kita tidak tahu bagaimana. Jadi siapapun yang mendengar firman Tuhan, apakah dia domba ataupun kambing, saudara sekalian, mereka adalah orang-orang di dalam gereja yang menerima anugerah talenta yang begitu besar dari Tuhan. Kemudian yang kedua, hamba-hamba itu adalah orang Kristen yang disebut lahir dan dibeli dengan uangnya. Jadi hamba ini dibeli dengan uangnya, mengabdi untuk menghormatinya dan diperkerjakan dalam pekerjaannya. Ada kemungkinan bahwa hamba-hambanya ini adalah orang-orang yang penting di dalam bagi tuannya. Tetapi Paulus itu sering menyebut bahwa dirinya adalah hamba daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita melihat apa sih yang terjadi dengan antara tuan dengan hambanya ini, hamba-hamba Kristus itu kita melihat ada satu anugerah, dua-duanya punya anugerah. Jadi orang-orang Kristen, saya dan saudara mempunyai 2 anugerah. Satu adalah anugerah umum yang diberikan kepada semua orang. Kemudian anugerah khusus. Tapi di dalam pekerjaan Tuhan kita melihat orang-orang tertentu yang Tuhan berikan anugerah khusus yang luar biasa. Contoh Petrus. Petrus, Yohanes dan Yakobus cuma bertiga loh. Waktu dia diajak ke satu gunung, kemudian dia melihat Yesus bersama Musa dan Elia. Ya, berapa minggu depan kemudian kita akan bicara, Pak Randy akan jelaskan mengenai tubuh kebangkitan. Mereka punya hal khusus yang Tuhan berikan, sehingga mereka bertiga boleh melihat ketiganya ini. Kemudian apalagi yang terjadi dengan Petrus pada waktu dia tengah malam, dia sedang menjaring ikan. Apa yang terjadi? Gak ada ikan. Tapi Tuhan memanggil Petrus, dia kata, Petrus, tebal jaringmu ke sebelah sini. Bukannya Tuhan langsung menciptakan ikan masuk. Tapi dia sebagai pencipta dapat menggiring ikan semuanya itu masuk ke dalam jala. Tapi tidak semua orang seperti Petrus. Kemudian waktu mendirikan bait Allah, Tuhan memberikan beberapa orang di sana yang betul-betul Tuhan urapi. Allah mengatakan, aku memakai Basaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Aku memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Sehingga pada saatnya untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas dan perak, dan semuanya adalah untuk bait Allah. Jadi saudara sekalian, talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita? Waktu Tuhan mengatakan 5, 2 dan 1, yang apa? Waktu 5 itu diberikan. Yang pertama, hamba yang pertama mengatakan, waktu tuannya datang berpergian dari jauh. Kemudian hamba yang pertama itu mengatakan, Tuhan, aku sudah diberikan 5 talenta. Aku kembalikan lagi 5 talenta. Tuhan itu begitu senang.
Dan tuannya mengatakan, hambanya mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yang saya sering bertanya, kalau dia terima 5 talenta, itu menjadi kurang lebih begitu besar untuk 100 tahun kehidupannya. Bagaimana dia bisa menggandakan lagi menjadi 5 talenta lagi? Itu hal-hal yang sangat sulit. Jadi kalau di dalam perusahaan, saudara sekalian, kalau kita kita investasi 20 miliar, itu sudah pasti pemegang sahamnya bilang begini, paling sedikit nih returnnya saya harus terima 10%. Jadi kalau 20 miliar, saya terima 2 miliar. Kalau 100 miliar, kamu 10, saya kasih waktu 3 tahun. Setelah 3 tahun, per tahun kamu ngasih saya 10 miliar. Kalau nanti tahun berikutnya, kamu bisa minta 15%. Dan itu terjadi semua di public company. Jadi kalau returnnya itu begitu kecil, sahamnya itu juga kurang begitu menarik begitu loh. Jadi seluruh investasi ada return. Waktu hamba Tuhan ini memberikan 5 talenta, waktu Tuhan yang memberikan 5 talenta, hamba Tuhan ini membalikan 5 plus 5 jadi 10. Terus Tuhannya mengatakan, hamba yang baik dan setia, engkau sudah setia dalam perkara yang kecil, maka masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Kemudian ada lagi yang berikan 2 talenta, sama 2 dia berikan 2, jadi 40 tahun 40 tahun upah pekerja. Dan kemudian sampai pada hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga diberikan 1 talenta, tapi waktu tuannya bertanya, bagaimana dengan engkau? Terus hamba yang ketiga itu mengatakan, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. 1 dikembalikan. Saudara-saudara sekalian, kita itu adalah seperti hamba ini. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa memberikan profit kepada Tuhan kita. Kita unprofitable hamba sebetulnya. Orang-orang yang begitu takut menanggung resiko. Resiko apa? Resiko takut kalau memberikan perpuluhan kebanyakan nanti duitnya kurang. Membangun gereja duitnya kurang. Pergi penginjilan nanti sakit kena COVID. Kita lagi mau ke sekolah minggu gak cocok sama teman ini dan sebagainya. Saudara-saudara, kita itu orang-orang yang tidak ada lebih baik daripada hamba yang nomor 3 ini. Orang-orang yang tidak dapat memberikan 1 talenta ini untuk mengembalikan lagi kepada Tuhan yang 1 talenta. Kalau begitu apa ya 1 talenta ini? Ya, saudara ingat waktu kebangkitan, waktu Tuhan pergi, waktu Tuhan sebelum pergi, dia datang kepada murid-muridnya. Waktu dia datang kepada murid-murid, tidak ada satupun murid yang percaya. Waktu wanita-wanita ini memberitahu kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah tidak ada, kata malaikat, hidup dan bangkit. Gak percaya murid-muridnya. Sampai Petrus lari, dia lari berdua Yohanes, dia lari. Yohanes ngintip di depan pintu kubur, Petrus masuk. Tapi masih gak percaya, masih ada keraguan. Tapi Petrus punya hati yang berdosa. Hati yang begitu sedih luar biasa karena dia baru 3 hari yang lalu menyangkal Tuhan Yesus. Waktu di Emmaus, perjalanan Emmaus, Tuhan Yesus jalan dengan 2 orang muridnya, tapi bukan murid yang 12 orang, murid yang lain. Waktu dia jalan, 2 orang ini tidak mengenal Kristus, tidak mengenal siapa dia. Sampai diundang ke rumahnya, dia memecah-mecahkan roti, Tuhan celikkan mata rohaninya. Dan orang ini celik matanya. Waktu Tuhan Yesus terakhir berkumpul bersama dengan mereka, tetap Tuhan mencelikkan mata rohani mereka. Kok di Lukas mengatakan Tuhan mencelikkan mata rohani, Tuhan mencelikkan. Di Lukas 24 ayat 45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi apa talentanya?
Talenta yang pertama, saudara sekalian, kita dicelikkan mata rohani kita untuk kita mengerti firman Tuhan. Talenta yang berikutnya, waktu Tuhan bangkit. Waktu Tuhan bangkit, waktu Tuhan naik ke surga, pada saat yang sama itu sebagai hadiah daripada Tuhan, sebagai talenta yang Tuhan tanamkan kita menerima penebusan. Jadi saudara sekalian, penebusan, pengertian itu menjadi satu kesatuan. Penebusan tidak akan terjadi kalau tidak ada penderitaan daripada Kristus. Penebusan dan penderitaan Kristus di atas kayu salib tidak akan terjadi penebusan kalau tidak ada kebangkitan. Kebangkitan tidak akan selesai kalau Tuhan tidak menyediakan tempat bagi kita di sorga, sehingga kita boleh bersama dengan Dia. Jadi ada 4 hal yang Tuhan investasikan ke dalam diri kita. Dan yang kelima itu ada turunnya Roh Kudus. Yang pertama adalah penebusan dan pencelikan, mata rohani kita dicelikan untuk kita mengenal firman Tuhan. Waktu kita mendengar firman Tuhan, itu pun walaupun kita belum mengerti, kita sudah menerima talenta, kita sudah menerima anugerah yang luar biasa. Waktu kita dicelikan, waktu kemudian kita menjadi orang pilihan, sehingga kita itu menerima penebusan di dalam penderitaan karena sarana penderitaan Kristus dan menerima kuasa kebangkitannya. Dan kemudian waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mengatakan, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Pergilah ke seluruh dunia, kabarkanlah Injil. That is the mission. Jadi yang kita mau lihat, saudara-saudara sekalian, 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta itu adalah bukan bakat. Itu bukan prosperity. Karena wahyu umum semua orang bisa kaya raya. Wahyu umum siapapun bisa jadi kaya. Abraham pun kaya raya. Waktu Tuhan bawa dia dari tanah Ur keluar, Abraham tuh orang yang kaya raya. Orang-orang yang tidak bukan orang-orang Kristen pun banyak yang menjadi kaya raya. Ayub pun orang yang kaya raya. Tapi mengenai talenta adalah setiap orang yang menerima penebusan, yang menerima kasih karunia, dicelikkan mata rohaninya, menerima penebusan, dan kemudian menerima kuasa kebangkitan, dan kemudian menerima Roh Kudus. Itu talenta yang Tuhan tanam ke kita. Makanya angkanya unlimited. Angkanya begitu besar. Waktu Tuhan berikan perumpamaan ini, Tuhan berikan angka yang begitu besar angkanya. Tuhan itu pergi kemana? Tuhan itu sedang pergi. Memang Tuhan sudah naik ke surga. Tapi satu ketika dia datang dan dia mengatakan, hai hambaku yang setia, engkau yang memberikan, aku berikan 5 menjadi 5. 2, dan yang 1 yang begitu memikirkan mengenai resiko. Saudara jangan salah loh. Kita sudah menerima semuanya apa yang ada di wahyu umum. Kita menerima pengetahuan tentang apa yang ada di dunia ini. Kita menerima pernikahan. Kita menerima kuliah di kiri dan di kanan. Kita menerima begitu banyak berkat dalam hidup kita. Dan kita bilang, oh Tuhan terima kasih karena aku begitu baik engkau diberkati. Tuhan bilang, talenta yang lain kau belum lihat. Talenta yang paling penting di atas wahyu umum, anugerah daripada kasih Allah yang luar biasa yang aku tanamkan kepada engkau 5, 2, dan 1. Mungkin juga ada 3, ada 4. Itu engkau belum berikan kepada aku. Engkau belum kembalikan. Karena aku adalah seorang Tuhan yang minta return. Tuhan bilang di ayat yang kelima, karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Tuhan bilang serta dengan bunganya. Saudara-saudara sekalian, kita tuh seringkali hidup kita tuh kepalanya 2, termasuk saya. Hidup kita 2. Jadi kenapa teman-teman kita selalu memisahkan antara pekerjaan Tuhan dan kita punya aspek kehidupan sehari-hari. Kita selalu pisahkan ini pekerjaan Tuhan, ini aspek kehidupan. Jadi sehari-hari kita bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Semuanya adalah untuk kita bisa merasa nyaman. Padahal saudara, pada waktu kita bicara talenta, Tuhan bilang tidak ada satupun dari hidup kita yang menjadi milik kita. Karena kita punya konsep seperti ini. Kalau saya memberikan anak saya mobil, anak saya bilang, oh mama, mobilnya pakai nama aku kan ya? Iya. Setelah diberikan anak kita pasti akan bilang begini, mobil ini udah milik saya loh.
Saya mau jual kah? Saya mau ganti yang lain kah? Saya mau kasih ke orang lain lagi kah? Itu hak saya. Kepemilikannya sudah pindah kepada saya. Saudara sekalian, mengenai talenta, kepemilikan daripada anugerah itu tetap milik Kristus. Bahkan kepemilikan daripada wahyu umum yang kita terima sehari-hari, waktu kita, kemampuan kita, uang kita, keluarga kita, kesehatan yang kita terima. Semuanya sebetulnya kalau kita lihat dari ujung ke ujung, sebenarnya ada milik Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu kita selalu bicara akhir zaman. Tapi saudara sekalian bicara mengenai eskatologi itu ada dua. Eskatologi akhir zaman, Tuhan akan datang dan kita akan menerima tubuh kebangkitan orang percaya. Ada eskatologi pribadi, saya selalu melihatnya gitu. Apa eskatologi pribadi? Saya one day saya mati. Matinya tuh mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin jam berikutnya. Pada saat kita meninggal, sudah tidak ada waktu lagi. Pada saat itulah Tuhan menanyakan, mana talenta? Mana yang aku investasikan kepada engkau semuanya? Waktumu, uangmu, keluargamu, dan sebagainya. Talenta tidak bicara mengenai talent. Tidak bicara mengenai it's a gift untuk kita pribadi kita bisa menikmati. Talenta is a gift yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yang di dalam kehidupan kekal kita. Talenta menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah anugerah daripada Dia. Walaupun itu anugerah umum, tapi itu dari Dia. Saya teringat, saudara sekalian, waktu kemarin kami baru menerima satu telepon dari teman saya. Teman saya itu suaminya peminum yang luar biasa. Peminum dan hidupnya sembarangan. Selalu hahaha, pikir hidupnya tuh eng-eng butolok gitu ya. Tiba-tiba 2 minggu yang lalu dia badannya gak enak, perutnya kembung-kembung. Kemudian dia pergi, akhirnya kata istrinya, mari kita ke Pineng, check up di Pineng. Dicek semuanya, ternyata dia kanker pankreas stadium 4 tanpa tanda. Tandanya cuma kembung, makan gak enak. Itu pun hari terakhir, 1 minggu sebelumnya. Kemudian ditanya sama dokternya, berapa lama lagi? Dokternya bilang, saya cuma bisa kasih painkiller, bawa pulang, waktunya tinggal 2 bulan. Kalau panjang 2 bulan, kalau 6 bulan pun kalau sudah di kemo, dikasih apa, sudah ke tulang, sudah ke paru, sudah kemana-mana, tanpa gejala. Waktu diinjilin sama anaknya, dia bilang, berikan saya waktu Tuhan. Saya gak kenal kamu, dan bilangnya, terus langsung dia ngomong segala macam yang aneh-aneh bin ajaib. Saya bilang sama teman saya, ajar dia untuk bertobat. Bukan untuk menjadi sembuh, agar dia mengenal Kristus. Masih tidak apa-apa, 2 minggu, 3 minggu sama seperti adik saya. Semua kita one day, semua kita punya kenikmatan akan kita tinggalkan. Tuhan bertanya, mana talenta yang aku berikan kepada engkau? 5, mana 5? 4, mana 4? 2, mana 2? Saudara-saudara sekalian, kuasa kebangkitan daripada Kristus itu luar biasa. Kita tidak bisa mengembangkan 5 talenta tanpa anugerah grace dari Tuhan. Untuk kita bisa menjadikan itu tambahan 5 talenta. Karena yang Tuhan berikan itu begitu besar, dan kemudian waktu kita mulai menginjili, mulai kita menjadi orang-orang Kristen dimanapun kita berada. Teman-teman, betapa sulitnya saudara sekalian untuk kita menjadi orang Kristen, tetapi di dalam segala aspek hidup kita. Begitu sulit. Bagaimana saya sebagai anak-anak Allah bisa mencerminkan kehidupan saya di dalam setiap aspek hidup saya. Bagaimana saya mulai mengalah pada waktu saya dicaci maki sama orang. Saya mengalami beberapa waktu yang lalu ada orang, saya menegur seorang anak buah, manajer, kemudian dia marah-marah sama saya. Tapi karena ini pekerjaan gereja, langsung saya blokir. Saya pikir, waduh, kalau saya terusnya. Pas kemudian mau anak ini, tapi kita selalu bilang, aduh mesti diampunin. Terus saya bilang begini, kalau di kantor hari itu juga udah gak boleh masuk kantor tuh. Karena kita atasan,
Ditegur kenapa gak datang meeting, kok marah-marah gak karuan. Hari itu juga pasti gak boleh masuk kantor. Dan saudara, untuk kita bisa punya humble, saya harus berdoa dan berdoa. Saya bilang sama teman-teman kami yang satu pelayanan, keluarin aja, hari ini juga keluarin. Saya bikin surat loh. Tanggal segini, jam segini, hari ini saya kasih waktu sebulan kamu keluar. Kemudian salah seorang pendeta bilang, Bu coba di coaching. Saya marah sekali karena kata-kata itu kasar. Dan sampai saya bilang, saya umur 69 tahun tidak pernah menerima seperti ini. Kemudian akhirnya kami Zoom meeting, dia nangis. Saya tanya kenapa? Kenapa kamu bicara itu? Terus dia bilang dia karena anaknya sakit dan sebagainya. Terus saya bilang, enggak, kamu gak usah keluar, kamu bekerja kembali. Saudara sekalian, pada saat saya mengampuni saudara-saudara, anak yang masih muda ini, ada satu gumpalan dalam diri dan pikiran saya. Saya mengatakan, Tuhan, kesalahan saya lebih banyak daripada itu. Tapi Tuhan ampuni. Di dalam kejijikan kita sebagai manusia yang tidak kelihatan, Tuhan ampuni. Tapi waktu Tuhan minta talenta, hal yang seperti ini saudara, bisakah kita melakukannya? Bisakah kita pada saat kita menjadi engineer, kita mengatakan pada orang-orang di sekeliling kita, ayo kita berdoa. Ayo kita mengucap syukur dengan agama kita, agama engkau. Bisakah? Bisakah kita mencerminkan bahwa aku adalah imago Dei yang Tuhan telah pimpin, Tuhan telah kuduskan, Tuhan telah tebus. Dan kita ada di dalam aspek kehidupan kita. Terus sekalian saya sering bingung, kenapa ya ada orang ya kayak Hudson Taylor bisa hari itu dia uangnya dia tabung, dia cuma beli 2 roti bantal yang segini, satu buat makan siang, satu buat makan malam. Kalau dia nggak punya duit dia cuma beli satu buat separuh buat makan siang, separuh. Terus uangnya dia tabung untuk bisa pergi ke Tiongkok. Dia pergi, dia belajar medical school sampai menjadi dokter dan dia pergi ke Tiongkok. Hidupnya cuma itu aja, kok bisa ya Tuhan? Saya sering bertanya saudara, kok saya nggak bisa ya? Saya masih memikirkan, aduh gimana ya ngebenerin rumah, gimana ya saya belanja lebih baik, gimana ya ini pembantu begini dan sebagainya. Tapi kenapa ya saya nggak bisa seperti Hudson Taylor? Kenapa ya saya nggak bisa seperti Pak Tong gitu? Yang semuanya buat Tuhan. Waktu saya diminta prepare mengenai talenta, ada satu yang saya belajar. Kita seringkali dikotomi, jadi kita hidup kita tuh kiri kanan, jadi kayak ke mata koin begini. Padahal sebetulnya seluruhnya waktu saya, apa yang ada di rumah saya, apa yang ada di dalam keluarga saya, itu adalah anugerah yang terbesar, anugerah yang luar biasa yang saya telah nikmati. Tapi anugerah yang terbesar lagi yang telah Tuhan berikan pada saya, di dalam pengampunannya, sudahkah saya doublekan itu? Sudahkah saya sebagai ibu, sebagai profesional, saya menjadi berkat, bisa menjadi talenta itu dilipat gandakan. Sudah berapa orang yang saya bisa injili, sudah berapa orang yang saya beritakan firman Tuhan. Sudah berapa orang yang saya counseling bahwa penciptamu adalah penyelamatmu. Waktu gadis-gadis bodoh itu tidak membawa lampu. Saya baca itu, Tuhan ampuni kami semua. Tolong supaya saya dan anak-anak saya dan seluruh keluarga saya dan jemaat saya orang Kristen boleh mengerti ini, betapa kami tidak siap. Kami begitu banyak dengan perhitungan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya selalu bisa ya. Saya akan ceritakan mengenai Gladys. Gladys ini adalah seorang Inggris. Gladys Aylward namanya. Mungkin ada yang sudah pernah dengar cerita ini. Gladys Aylward ini sejak masih kecil, dia baru SMP, dia udah gak mau sekolah. Dia pengennya jadi penginjil, dan dia tahu mesti ke Tiongkok. Saya pikir bagaimana ya bisa seperti itu. Dia begitu punya beban sampai kemudian waktu umur 30 tahun. Dia tabung, dia kerja di tempat missionary. Dan uangnya cukup untuk berangkat ke China cuma one trip. Berarti kalau dia sampai di sana dia tidak bisa balik. Keluarganya ngelepasin dia.
Dia dari London dia naik kapal ke Berlin, dari Berlin menuju Siberia naik kereta api ke Chita. Di Chita dia salah, mestinya ke Harbin. Harusnya Chita, bukan ke Chita tapi Harbin. Waktu di Chita, saudara sekalian, apa yang terjadi? Dingin sekali dan sudah malam, dia tidak tahu, dia nggak punya duit mau ngapain. Akhirnya dia tidur dengan koper yang gede, dengan mantelnya dia tidur, itu minus 20 derajat. Waktu minus 20 dan banyak serigala di situ. Malam dia tidur dengan nyenyak dan paginya dia naik kereta lagi. Dan kemudian dia belayar sampai Jepang, sampai Tianjin dan dijemput sampai Yancheng. Bagaimana ya? Orang-orang yang begitu luar biasa, yang begitu Tuhan benar-benar mau menyerahkan hidupnya semuanya. Apa yang ada pada dia, itu Tuhan pelihara luar biasa. Waktu dia tinggal di Yancheng, dia tuh ada di satu penginapan. Penginapannya ini yang kebanyakan yang datang itu adalah para gembala. Jadi gembala itu bawa kambingnya, bawa dombanya, bawa kerbaunya datang ke situ, dombanya taruh di depan dan nginep. Terus dia dengan terbata-bata dia pakai bahasa Chinese. Dia belajar bahasa Chinese, pakai pakaian Chinese. Dan kebetulan karena dia orangnya pendek, cuman 157. Dan dia itu luar biasa sekali. Dia dengan tidak malu-malu, saudara sekalian, dia itu terus dia tidak malu-malu, dia terus memberitakan mengenai Injil. Waktu dia memberitakan Injil, dia katakan, "Here was I worrying about my journey." Dia bilang dia begitu khawatir tentang dia punya journey. Dia bilang tetapi di sana Tuhan membantu saya di seluruh jalan hidup saya. Dan kemudian itu membuat saya bahwa saya itu sangat lemah. Saya punya keberanian hanyalah saya pinjam dari dia. Jadi keberanian saya berangkat itu adalah saya pinjam dari dia. Keberanian saya mengikuti itu semua pinjam dari dia. Tetapi bagaimana peace, damai sejahtera itu begitu masuk di dalam hati dan jiwa saya. Dan kemudian saya tahu bahwa saya itu dipegang erat-erat sampai ada di border. Dan aku terus mempunyai damai sejahtera di dalamku. Karena saya tahu bahwa dia tidak pernah gagal waktu mengutus aku. Dan saya tahun 1949, Gladys harus pulang ke Inggris. Ceritanya masih panjang tapi saya tidak ini. Kemudian dia meninggal di Taiwan, di Formosa. Dan meninggal di sana. Pertanyaannya, apakah yang sudah engkau lakukan dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya? Karena di sana saudara sekalian ada Tuhan yang hidup. Dia katakan, Gladys mengatakan, dan aku pelayannya. Ada makhluk yang disebut setan. Dan itu adalah musuhnya. Ada jiwa yang kekal dalam diri setiap manusia yang menuju surga atau neraka. Inilah. Kemudian pekerjaanku dalam hidup adalah meyakinkan orang-orang bahwa apabila mereka menaruh kepercayaannya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang mati di kayu salib untuk mereka, maka mereka akan pergi ke surga. Dan Yesus yang hidup berjanji mengiring kita yang percaya dan menaatinya. Walaupun dilanda dengan banyak cobaan dan pergumulan, jalan ke surga akan dibuktikan. Kita tidak perlu takut karena Dia tidak pernah mengecewakan. Saudara-saudara, Tuhan tidak memakai orang yang hebat dalam pelayanan. Tuhan memakai orang-orang yang sangat sederhana dan rendah hati, yang mau menyerahkan seluruh hidupnya bagi Dia tanpa keraguan dan rasa takut. Dan sekalian, kita diberikan talenta yang berbeda-beda. Investasi dari Tuhan. Kalau kita tidak mampu melipat gandakannya, kita berdoa, Tuhan, berikan aku keyakinan dan keberanian untuk mengambilnya, untuk melipat gandakannya. Mungkin tidak melipat gandakannya. Mungkin 5 tambah 1 atau 1 tambah 1. Tapi aku mau Tuhan. Aku mau Engkau pakai. Supaya kita menjadi Petrus yang baru. Petrus yang dulunya pengecut. Yang lari. Waktu Tuhan Yesus ditangkap. Menjadi Petrus yang penuh keberanian karena apa? Karena kuasa kebangkitan dan kuasa Roh Kudus yang sudah ada mengurapi kita semuanya.
memberikan satu semangat, memberikan satu visi yang lebih jelas. Bahwa hidup kita bukan untuk kenyamanan kita. Bahwa hidup kita bukan hanya untuk hari ini dan esok. Tapi ada tanggung jawab. Ada hidup yang Tuhan minta pertanggungjawaban jawabnya. Apa? Pertanggung jawabnya adalah memuliakan Tuhan dalam segala hal. Bukan hanya penginjilan, bukan hanya pengajaran, membesuk orang sakit dan sebagainya pun adalah satu bagian dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Betapa kami sering melihat dan merasakan waktu adalah waktu kami. Uang kami, kesehatan yang segalanya kami. Tapi Tuhan hari ini celikkan mata rohani kami. Sehingga kami boleh melihat waktu adalah milik-Mu. Kemampuan adalah dari Engkau. Apa yang kami ada pada hari ini adalah milik-Mu. Dan kalau kami boleh menikmatinya dan kami boleh berada bersama dengan keluarga menikmatinya. Itu karena Engkau memberikan anugerah yang begitu besar kepada kami. Tapi biarlah kami tidak lupa Tuhan. Bahwa anugerah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami harus kami lipat gandakan. Masih banyak orang di sekeliling kami yang belum mengenal firman Tuhan, yang belum mengenal Injil. Berikan kami hikmat untuk kami boleh memberitakannya. Untuk kami boleh mempunyai hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami di dalam ketidaklayakan kami, di dalam kelemahan kami. Engkau hadir bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Hamba Tuhan, Pak Randy dan seluruh pengurus yang ada. Dan jemaat-Mu. Sehingga kami benar-benar boleh Engkau bangunkan untuk memuliakan Engkau di segala aspek yang Tuhan izinkan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Pak Randy.